Ngebujoin orang lain atau Disematkan jangan lupa Pak. Waktu bahas nanti. Bu itu dulu sih. Orang tuh yang angkat. Iya. Oke, selamat pagi sahabat Ino. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Indomobil Hino Group yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan talk show merawat kendaraan truk Hino pada masa PSBB siang hari ini melalui Instagram Live. Indomobil Hino Group merupakan anak perusahaan dari Indomobil Group yang bergerak di bidang kendaraan komersil dengan brand Hino. Indomobil Hino Group atau lebih dikenal dengan Indomobil Hino melayani penjualan unit servis dan spare part. Dealer kami tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Nusa Tenggara. Sahabat Hino, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar bagaimana merawat kendaraan pada masa PSBB. Namun, sahabat Hino perlu berkenalan dengan narasumber kita hari ini sebelum kita menimba ilmu dari beliau, yaitu dari Bapak Amin Samsudin. Saya panggil dengan Bapak Amin, menjabat sebagai on-site service section head di Indomobil Hino Jakarta. Pak Amin, boleh memperkenalkan diri Pak sedikit mengenai bagaimana on-site yang Bapak tanganin? Halo sahabat Hino, selamat siang. Menemani makan siang sahabat Hino ya. Perkenalkan, saya Amin Samsudin. Saya dari divisi on-site service section head di PT Indomobil Prima Niaga. Untuk saat ini saya menangani khususnya layanan after sales, terkhusus adalah layanan on-site service. Yang mana layanan on-site service ini adalah layanan purna jual kepada kendaraan untuk sebagaimana kita melayani customer kita atau para pelanggan, yaitu di lokasi dari set customer sendiri. Layaknya kita memberikan pelayanan ini sama dengan apa yang kita lakukan di dealer atau bengkel Hino, baik di cabang kita dari Aceh, Medan, Jakarta, kemudian Surabaya hingga ke Nusra. Itu kita sama Pak, kita sampaikan. Nah, kemudian selain itu untuk nasional on-site service ini adalah kita dedicate penanganan langsung untuk unitnya customer. Jadi kita menempatkan orang sendiri di lokasi customer. Jadi kendaraan yang dipegang ya kendaraannya punya customer itu sendiri gitu. Jadi tidak ada kendaraan lain yang memang kalau kita di dealer resmi pun kan ada dari unit customer lain gitu Pak Boy. Jadi seperti itu. Jadi layanan kontrak service yang sifatnya kita dedicate untuk customer itu sendiri. Oke, Gitu Pak Boy. Baik Pak Amin Samsudin tadi sudah memperkenalkan diri. Sahabat Hino, rasanya tadi saya sudah memperkenalkan Indomobil Hino dan narasumber kita. Namun saya sendiri malah belum memperkenalkan diri. Saya Boy Saputra, bekerja di Indomobil Hino Jakarta sebagai Business Consultant Head. Sehari-hari saya bertanggung jawab atas penjualan kendaraan truk Hino pada cabang saya di Sunter. Sahabat Hino, ada hal yang ingin saya ingatkan. Seperti yang sudah sahabat Hino ketahui, merawat kendaraan bukan hanya sekedar merawat saja. Ibarat kita menyayangi seorang, perlu tips, trik, dan langkah-langkah yang harus kita sesuaikan agar kendaraan lebih awet dan semakin menunjang bisnis kita. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki new normal, jadi kita harus bersiap-siap, sahabat Hino. Oleh karena itu, kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik. Jadi, mari kita simak sharing dari Bapak Amin nanti, dan misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan isi question box di bawah ini. Ya, di layarnya di bawah ini ada question box-nya. Nanti akan dijawab setelah sharing dari Bapak Amin selesai. Oke. Kita lanjut saja materinya. Oke, sahabat Hino semua, dalam masa PSBB ini yang mana memang beberapa kendaraan transportasi khususnya truk ini terkendala atau hampir 70 atau 80%-nya tidak beroperasi, atau para pemilik kendaraan ini hanya memarkirkan kendaraannya di pool atau di parkiran. Nah, sebagaimana kendaraan tidak dioperasikan pun, kita pun harus melakukan perawatan. Nah, perawatan ini untuk menjaga kerusakan lebih dini pada perusahaan, atau bahkan ada kerusakan memang
terjadi, wah kita mau pakai lagi nih gitu. Kemudian ada memang nanti efeknya bisa jangka panjang juga. Nah, dalam menghadapi PSBB tadi dan menjelang masa new normal ini, nah jadi dalam PSBB tadi kita harus melakukan perawatan kendaraan yang memang hanya diparkir saja atau memang jarang beroperasi. Kemudian yang tadi kendaraan itu kita parkir lama, kemudian saat ini kita mau operasikan menjelang masa new normal ini, apa saja sih yang langkah-langkah yang harus kita perhatikan atau apa saja sih yang harus kita perhatikan? Ya selayaknya kita sebelum menghidupkan kendaraan yang lama harus kita periksa olinya, kemudian kita periksa tekanan angin, lakukan pemeriksaan harian kendaraan yang memang standar Hino kita punya, kemudian dari depan kendaraan sampai belakang kita mengelilingi hingga saat kunci kontak kita on kan itu sebelum kendaraan hidup itu harus kita lakukan pemeriksaan. Itu untuk menghadapi yang new normal ini ya, untuk kendaraan memang yang lama diparkir kemudian kita hidupkan lagi. Nah, beberapa memang tips ya, mungkin ada yang sudah mulai beroperasi atau yang memang masih sahabat Hino ini masih ada yang kendaraannya diparkir nih Pak. Nah saya udah lama nih Pak, ada 1 minggu 2 minggu masih diparkir. Memang apakah perlu kita harus lakukan perawatan? Ada Pak, beberapa kendaraan yang memang lama diparkir itu biasanya ada beberapa terkendala. Nah terkendala ini ada dari banyak hal ya, gitu yang kita bisa sampaikan, nanti kita sharing di sini itu dengan Pak Boy, gitu Pak. Baik Pak Amin, ya kita balik lagi kepada tema ini hari ini, perawatan kendaraan selama masa PSBB nih Mas Amin. Ya, kendala apa saja sih yang terjadi setiap kendaraan yang lama diparkir atau tidak beroperasi, Pak Amin? Ya, jadi gini, sebenarnya untuk kendaraan yang memang sering terjadi saat PSBB atau memang kendaraannya jarang dioperasikan itu, yang saat kita terasa itu banyak kan baterai drop. Nah, pertama baterai drop, terus kemudian yang kedua kendaraan susah dihidupkan. Jadi setelah lama 1 minggu 2 minggu nggak hidup kok, saat kita mau hidupkan jadi susah hidup nih. Itu bisa pengaruh juga. Kemudian jangka panjangnya kendaraan yang sudah lama diparkir itu akan berakibat pada kerusakan pada kaki untuk jangka panjangnya. Ya, untuk sahabat Hino nih yang udah mulai banyak bergabung nih, kita mungkin tadi ulas sedikit, ada 3 item yang menjadi kendala pada saat kondisi saat ini, di mana kendaraan kita lama diparkir atau tidak operasi tadi menurut dari pandangan Pak Amin. Ya. Yang dimana baterai drop, kendaraan susah dihidupkan, kerusakan pada kaki-kaki kendaraan. Ya, mungkin Pak Amin sendiri yang umum nih pada saat-saat ini, kendaraan yang jarang digunakan mengalami kendala pada baterai. Kenapa hal ini bisa terjadi, Pak Amin? Ya gini, Pak Boy. Pada kendaraan ya, itu terdapat komponen-komponen dari kendaraan itu yang memiliki sifat di mana komponen-komponen ini memerlukan energi listrik yang standby. Standby itu dalam arti dia tidak digunakan, tetapi dia sudah berada di situ loh, gitu loh. Jadi saat dia kunci kontak on, dia langsung aktif seperti itu. Kemudian arus listrik atau energi listrik yang diambil dari si komponen-komponen ini yang dari kita ambil dari baterai itu yang standby pada komponen, meski pada kunci kontak kita off kan, itu memang ada beberapa komponen yang memang mengambil energi listrik itu. Nah, kemudian dalam jangka waktu tertentu, kita ambil contoh misal ya 2 hingga 3 hari. Nah, dari 2-3 hari ini energi yang terdapat di dalam baterai itu terambil terus nih sama komponen-komponen tadi. Nah, kemudian sedangkan baterai ini tidak memproduksi si energi gitu. Jadi kenapa sih aki bisa drop? Nah, ada komponen yang standby. Kemudian si komponen ini yang standby, dia mengambil energi listrik yang berada di baterai atau ketersediaan yang ada di baterai tersebut. Nah, sedangkan si baterai ini bukan memproduksi, tapi dia menampung. Nah, yang namanya tampungan Pak Boy, lama-lama kita pakai, kita ambil terus, lambat tahun kan akan berkurang atau habis. Nah, saat kita mau start, kita memerlukan energi yang harusnya kita ambil dari baterai, ini nggak bisa. Nah, makanya kenapa kita bilang Pak apinya drop, tapi energinya sudah mulai habis nih, seperti itu.
Gitu Pak Boy. Oh, jadi kalau memang seandainya tidak ada produksi dari baterai sendiri, aliran atau yang dipergunakan komponen tidak memproduksi arus ya. Betul. Amin ya. Jadi seperti itu ya. Betul. Nah, kenapa baterai atau ECU tidak memproduksi energi kelistrikan, Pak Amin? Ya, yang disampaikan tadi Pak Boy, baterai sendiri ini kan dia mempunyai adalah sifat dari si baterai ini adalah satu alat untuk menyimpan energi listrik Pak Boy. Jadi baterai ini adalah alat untuk menyimpan atau menghimpun energi listrik. Jadi si baterai ini bukan sebagai pembangkit listrik. Oh. Jadi contoh, Ya, ini ya. kalau kita kasarnya itu bicara kalau Pak Boy suka malam ya, kita bangun malam, kemudian Pak Boy melihat tukang nasi goreng nih pakai lampu atau tukang bakso gitu kan malam-malam jalan, kok nggak pakai listrik nih atau listrik PLN, kok dia pakai aki gitu kan atau baterai kalau kita bilang. Nah, si aki atau baterai ini lampu yang dihasilkan dari si tukang bakso atau listrik ini kan diambil dari baterai. Nah, pernah nggak nih Pak Boy menanya sama tukang baterainya, Pak itu si akinya atau baterainya habis nggak? Pasti jawabnya nanti setiap 2 hari atau 3 hari habis nih Pak Boy, harus kita cas. Nah, itu kalau prinsipnya pada yang digunakan pada ya seperti kita pedagang asongan kaki 5 ya, tukang bakso atau tukang mie ayam, misalnya tukang nasi goreng seperti itu. Nah, kalau seandainya di di kendaraan itu seperti apa nih? Nah, layaknya seperti tadi. Nah, ini ada yang arus standby atau energi listrik yang diambil dari baterai untuk komponen-komponen yang sifatnya standby di kendaraan, itu diambil terus nih. Lambat laun akan energi yang ada di baterai ini akan habis, berkurang habis. Sedangkan ya saya bilang tadi, aki ini dia tidak memproduksi energi, tapi dia menghimpun. Nah, gitu Pak Boy. Gitu. Jadi si aki ini sebenarnya bukan pembangkit atau memproduksi energi listrik. Jadi dia cuma menghimpun yang ada di dalam si aki tadi baterai, baru kita ambil seperti itu. Berarti baterai ini adalah untuk menyimpan energi listrik ya, Pak Amin ya. Betul, Bukan gitu, pembangkit energi listrik ya, bukan ibaratnya kayak PLN nih, kan pembangkit listrik ya. Jadi hanya menyimpan lah. Seperti itu ya Pak Amin ya. Pak Amin, siapa yang memberikan energi listrik ini yang dihimpun ke baterai ya Pak ya? Ya, kalau untuk yang saya bilang tadi ya, untuk pedagang asongan itu mungkin mereka kan harus dicas, diisi kembali. Nah, kalau di kendaraan Pak Boy, pada kendaraan saat mesin hidup, ya kan, saat kendaraan itu kita hidup, maka si baterai ini akan mendapatkan suplai energi listrik dari mana? Dari dinamo ampere atau alternator. Yang mana alternator atau dinamo ampere ini adalah sifatnya memproduksi listrik. Nah, alternator atau dinamo ampere ini dia baru memproduksi energi listrik saat mesin hidup. Kok kenapa bisa Pak Amin gitu kan? Mungkin orang kok harus mesin hidup, memang mesin mati nggak bisa gitu. Karena komponen dari alternator ini sebagai penggerak gitu kan. Jadi ada puli ya kalau kita bilang, itu terhubung dengan fan belt dan putaran mesin. Jadi kalau mesinnya mati, dia pasti akan berhenti atau mati atau tidak berputar. Nah, kalau dia mati atau berhenti, maka si energi listrik ini tidak diproduksi. Kalau mesinnya hidup, dia baru bisa memproduksi energi listrik itu yang akan dihimpun oleh baterai atau aki tersebut. Jadi alternator ini baru memberikan energi listrik jika kendaraan atau engine yang dihidupkan ya Pak ya? Seperti Betul, itu ya Pak ya? Kita harus hidup dulu. Hidup dulu baru ada alternatornya ya, kan? Cara kerja seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Pak Boy. Pak, kesimpulannya nih Pak, untuk baterai atau ECU drop disebabkan karena kendaraan tidak dihidupkan bagaimana ya Pak ya? Kalau untuk aki atau kesimpulan dari kendaraan drop ini ya, jadi karena si akinya drop, kendaraannya jarang operasi atau nggak dihidupkan, maka si energi listriknya ini tidak diproduksi oleh alternator yang kita sampaikan tadi. Nah, selayaknya alternator ini adalah suatu komponen yang memang memproduksi atau melakukan pengisian kembali kepada baterai atau aki. Gitu Pak Boy. Jadi kesimpulan seperti itu ya Pak Amin ya. Pak, untuk langkah-langkah apa saja Pak yang dilakukan untuk meminimalisir baterai atau ECU drop? Ya, jadi langkah-langkah untuk meminimalisir aki drop atau baterai drop ini, yang pertama lakukan atau panaskan mesin atau hidupkan mesin hingga mencapai suhu pemanasan
ideal mesin itu biasanya ya sekitar 5 hingga 10 menit. Nah, untuk pemasangan mesin dapat kita lakukan minimal 2 hari sekali atau maksimal seminggu sekali. Nah, itu kalau kita panaskan. Wah Pak, kalau dipanasin nanti solarnya habis kan, seperti itu ya Pak Boy ya. Betul, Pak. Nah, langkah kedua gitu, kita bisa melepaskan terminal negatif dari si akinya ini sendiri atau baterai. Jadi fungsinya adalah kita untuk memutus aliran energi listrik yang diambil atau untuk mensuplai komponen-komponen pada kendaraan yang memang standby. Nah, dengan kata lain kalau kita lepas negatifnya itu kan biasanya agak ribet nih Pak Boy. Betul, Misalkan Pak. Agak ribet ini kita harus buka terminalnya, kita harus buka bautnya, kita buka murnya gitu kan, kita lepas, nanti kita pasang lagi, bongkar pasang, berpotensi bahwa si baut atau si murnya ini selek. Nah, selain tadi itu, kalau kita, bagaimana nih kalau kita nggak ngelepas terminalnya? Betul. Ada cara lain nggak nih biar meminimalisir lagi biar si bautnya nggak selek? Betul, Pak. Nah, itu kita bisa pasangkan switch cut off atau kita bilang itu switch central switch. Jadi dia fungsinya seperti switch, kalau kita off kan maka secara tidak langsung baterai ini akan terhubung dari terlepas dari komponen-komponen engine, selayaknya kita melepaskan negatif. Nah, terus kalau kita on kan berarti selayaknya tersambung atau ada komponen-komponen kendaraan dan baterai. Nah, selain itu kita perlu sampaikan juga nih Pak Boy, kalau kita melepas baterai atau negatif baterai itu ada dampaknya nggak sih Pak gitu ya? Betul. Mungkin ada dampak fatalnya sih. Sebenarnya sih untuk dampaknya itu tidak terlalu fatal ya Pak ya bagi kendaraan. Tapi dampaknya pasti ada, efeknya ada. Kenapa harus kalau kita lepas ada efeknya? Efeknya itu biasanya yang pertama pada jam atau speedometer atau di radionya itu akan mereset jam. Terus yang kedua, kalau memang biasanya kadang kalau kita di kendaraan itu ada radio yang ada gelombang-gelombang radio memang kita simpan ya Pak Boy ya, itu ya kita akan mereset lagi karena kan sumber aki kita putus semua yang tadinya dia walaupun dia di off kan kendaraan ini mengambil energi listrik itu kita putus, jadi dia mereset ulang semua itu. Jadi kalau untuk bahayanya sih ya lebih aman juga. Atau kalau seandainya sahabat Hino semua menyimpan kendaraannya di lapangan terbuka, saya sih lebih menyarankan untuk melepas ya Pak Boy ya. Yang kondisi ekstrim ya? Iya, jadi sebenarnya sih untuk menghindari yang namanya cuaca-cuaca ekstrim, karena cuaca ekstrim ini bisa menyebabkan reaksi kimia pada si baterai atau aki. Nah, selain itu lebih safety-nya juga kalau seandainya kita lepas, ya kita tempatkan, kita berikan alas, kita lebih mempermudah melakukan perawatan tersendiri pada aki atau baterai yang sudah kita lepas dari kendaraan. Jadi kalau kita mau pakai baru kita pasang. Itu aja sih Pak Boy. Jadi sahabat Ino tadi sedikit langkah-langkah untuk masalah baterai nih. Dampaknya sangat cukup signifikan ya untuk kendaraan nih. Jadi perlu diperhatikan sahabat Ino di Indonesia. Kita harus perlu mengetahui nih bagaimana cara merawat baterai dengan baik, dengan benar. Seperti itu. Oke, Pak Amin. Ini kita masuk ke faktor nih Pak. Faktor apa saja sih Pak yang menyebabkan kendaraan truk khususnya susah dihidupkan pada kendaraan yang jarang dioperasikan? Ya, jadi yang saya sampaikan tadi Pak Boy, beberapa faktor itu susah hidup. Yang pertama ya dari sumbernya dari baterai drop. Jadi untuk komponen penghidup starter itu kan si motor starternya ini mengambil energi listrik dari baterai. Nah, seandainya baterainya drop ini ya pasti kendaraan jadi susah hidup. Nah, selain dari baterai drop tadi, kita juga faktornya itu dari bahan bakar. Nah, selain dari bahan bakar itu, kita juga ada faktornya dari sistem bahan bakarnya sendiri. Karena bahan bakarnya itu kan adalah minyak atau zat tertentu yang memang kita sampaikan ke ruang bakar kemudian dirubah menjadi energi gerak tadi gitu kan. Nah, kemudian ada sistem ini adalah yang supply dari si bahan bakar dari tangki sampai ke ruang bakar ini. Jadi udah banyak komponen nih di sistem bahan bakar. Itu juga berpotensi mengakibatkan kendaraan ini susah hidup gitu. Selain itu juga kita terakhir ada
sistem pelumasannya. Nah, kalau misalkan pelumasannya nggak bagus juga, nanti pasti mau dihidupkan saja ternyata dia olinya nggak ada atau nggak bagus, ngejim Pak. Ternyata baik, Pak. cik muter-muter tuh nggak hidup nih. Jadi lari ke engine ya? Iya, lebih masalahnya. Lebih bahaya lagi Pak ya? Ya pasti dong. Iya Gitu, Pak. Pak Boy. Oke Pak, untuk baterai kan sudah Bapak jelaskan ya Pak? Ya. Tadi Pak kan? Nah, Sedikit. nih kenapa bahan bakar dapat menyebabkan kendaraan susah hidup ya Pak ya? Ya, gini Pak Boy, bahan bakar bisa terjadi susah hidup. Itu yang pernah saya tangani ya. Itu seandainya gini, kita lama kendaraan tidak kita hidupkan. Betul Pak. Nah, terus kemudian kondisi bahan bakarnya itu yang berada di tangki bahan bakar tidak full. Nah, kendaraan parkir di luar atau kendaraan yang kita ini dengan kondisi tangki bahan bakarnya nggak full, itu kan ada rongga, ada ruang kosong di atas permukaan dari si bahan bakar itu sendiri. Nah, di sini potensi nggak bisa hidup, si bahan bakar terkontaminasi Pak Boy. Terkontaminasi dengan air. Air ini timbul adanya embun-embun yang berada di atas tangki ini. Nah, embun-embun tadi kan kalau di luar mungkin kita bisa lihat hilang. Betul Pak. Ya kan? Betul. Nah, kalau yang ada di dalam tangki, embun-embun tadi itu akan ya bercampur gitu kan. Walaupun memang sifat kimianya antara si solar atau bahan bakar dengan air nggak bisa bercampur. Tetapi kalau lambat laun airnya makin banyak, yang kehisapnya itu air, apakah engine bisa hidup? Kan tidak Pak Boy. Betul, Kan Pak. seperti itu. Itu yang jika kalau si bahan bakarnya terkontaminasi gitu. Dengan air tadi Pak ya? Betul. Oh, jadi intinya seperti itu ya Pak ya, kalau misalnya kontaminasi dapat berpotensi pada bahan bakar ya Pak ya? Seperti itu. Pak, kok bisa Pak terkontaminasi dengan air? Ya, ya saya bilang tadi adanya embun-embun tadi. Jadi embun-embun tadi atau si dia punya embun-embun buih-buih air itu masuk ke baterai itu tadi atau masuk ke bercampur ke bahan bakar tadi gitu Pak Boy. Oh, seperti itu Pak. Pak, selain terkontaminasi nih Pak, faktor lain yang mempengaruhi bahan bakar apa ya Pak? Jadi selain dari terkontaminasi dengan air tadi, nah ini ya kita sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah berlaku ya Pak Boy ya, bahwasanya untuk regulasi di tahun 2020 ini adalah penggunaan bahan bakar diesel khususnya solar ini sudah beredar dari pemerintah itu adalah bahan bakar B30. Nah, yang mana bahan bakar B30 ini ya mungkin teman-teman apa sih bahan bakar B30 ini, ada yang belum tahu, ada yang udah tahu. Nah, bahan bakar yang sebelumnya mungkin B0. Nah, B0 ini adalah bahan bakar murni minyak fosil atau fosil-fosil gitu ya, kita memang kita jadikan bahan bakar. Nah, kemudian kalau bahan bakar B30 ini adalah campuran antara bahan bakar atau bahan bakar dari minyak nabati, 30%-nya itu adalah B30, 30% adalah minyak nabati, dari sawit, dari jarak dan sebagainya. Kemudian dan 70%-nya itu adalah minyak fosil yang bercampur. Nah, karakteristik dari si bahan bakar B30 ini, dia suka terjadi yang namanya endapan-endapan itu Pak Boy. Nah, endapan ini bisa seperti kayak gel, terus ada yang dan sebagainya. Nah, terus kemudian ada lagi juga beberapa yang memang bahan bakar B30 ini jika kita simpan terlalu lama Pak Boy, misalkan kita sudah habis operasi nih, nah ini masih ada sisa nih bahan bakar di tangki. Betul. Kita nggak hidupkan beberapa lama. Nah, ini akan menurunkan formulasi daripada kandungan si bahan bakarnya sendiri. Oke, gitu. baik, Dan berpotensi ya mengakibatkan endapan itu. Gitu. Jadi ya seperti senyawa mikroba yang memang kayak senyawa aktif yang ada di B30 ini, jadi seperti gel atau dan sebagainya. Berbeda dengan memang minyak fosil ya atau B0 itu sendiri ya. B0 kan memang tidak terjadi endapan yang memang se-ekstrim dari si B30 ini. Jadi B30 ini sangat ekstrim ya Pak ya? Ya, untuk perawat. Karena gini Pak Boy, kalau endapan itu sampai masuk ke ruang bakar bahkan ke engine, potensi sekali untuk merusak engine dalam jangka waktu. Ya kita saat ini jalan terus kita hidupkan, saat ini rusak, belum tentu, paling jangka panjang 6 bulan kemudian kah, 1 tahun kemudian. Nah itu potensinya apa jadinya? Jadi kan dia
menurunkan dari umur kendaraan itu sendiri. Oh, siap, Hino Pak. sendiri kita bisa mengestimasinya sampai sekian tahun ini kendaraan operasi. Nah, ternyata sekian sudah sudah mulai masalah seperti itu. Dampaknya sangat signifikan ya Pak ya. Ya pasti. Oke Pak, langkah-langkah apa saja Pak untuk meminimalisir terjadinya endapan pada bahan bakar Pak? Ya, ini kalau untuk langkah-langkah meminimalisir terjadinya endapan pada bahan bakar ini, yang pertama adalah cek separator water sedimeter. Itu biasanya dari situ ada di filter Hino, itu kita ada namanya water separator, itu untuk memisahkan dari ada misalkan memang ada endapan, baik endapan itu air, ada embun atau ada sisa-sisa atau endapan dari si bahan bakar ini sendiri. Nah, kemudian yang kedua kita lakukan pemanasan mobil. Coba dari arah ke sini kan kita memutar, kita biar si bahan bakar ini sirkulasi normal. Nah, kalau misalkan kita nggak hidupkan, kalau ngendapnya itu di tangki, kalau ngendapnya ini di pipa-pipa setelah filter Pak Boy, kan pasti dari si bahan bakar ini di sistem itu bahan bakar ini tidak kosong, ada baik, yang Pak. Iya. Standby di situ. Nah, Betul. kalau endapan yang terjadi setelah filter gimana? Kalau dia masuk ke engine, kan akan merusak. Betul Pak. Gitu. Nah, atau dia menyumbat terjadi sumbatan, ya disampaikan tadi mobilnya jadi susah hidup. Nah, terakhir adalah kita lakukan kuras tangki bahan bakar Pak Boy. Jadi kita lakukan kuras tangki bahan bakar setiap 3 bulan sekali. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi langkah-langkahnya sangat kompleks, Mudah. mudah kita Iya. lakukan setiap hari ya Pak ya. Betul. Tinggal kita pelajari aja Pak bagaimana cara langkah-langkah ini supaya menjadi baik Pak. Betul ya Pak ya. Betul Pak Boy. Pak, baru saja kan kita bicara mengenai bahan bakar, faktornya susah hidup terdapat pada sistem bahan bakar. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Nah, jadi kalau untuk faktor dari sistem bahan bakar ini, kenapa kendaraan susah hidup, itu ya kita harus tahu dulu nih Pak Boy, fungsi dari sistem bahan bakar itu sebagai apa. Nah, kita tahu sendiri fungsi dari sistem bahan bakar, karena kan saya sampaikan tadi, bahan bakar, ada sistem bahan bakar. Nah, kalau kalau bahan bakarnya ini adalah cairan atau senyawa yang memang kita pergunakan untuk merubah dari energi cair tadi menjadi energi gerak dan sebagainya melalui proses pembakaran gitu kan. Baik. Nah, selain dari si bahan bakar ini, kita punya yang namanya sistem. Sistem ini adalah sebagai perantara atau sebagai si pemindah ya antara si tangki ya. Contoh gini, sistem ini kan tempat ya atau menaruh bahan bakar, itu kita contohin tangki. Nah, selain tangki ada tempat-tempat lain. Kalau misalkan dari si truk ini ya, kita sistem bahan bakar itu terdiri dari beberapa komponen, tangki, pipa-pipa, filter. Kemudian kalau untuk sistem konvensional sendiri ada namanya injection pumpnya sendiri, kemudian nozzle dan sebagainya. Kalau untuk yang sistem common railnya adalah supply pump, common rail system dan sebagainya. Yang itu memang beberapa komponen-komponen yang menyebabkan faktor-faktor si kendaraan susah hidup, ada sistem bahan bakar. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi komponen-komponennya ya seperti yang tadi Bapak sebutkan ya Pak ya. Ya, gitu Pak Boy. Oke. Pak, kenapa sistem bahan bakar dapat menyebabkan kendaraan susah hidup nih Pak? Ya, ini kita nengok dulu dari tangki ya. Jadi fungsi dari sistem bahan bakar ini kan tadi yang saya sampaikan, tempat menyimpan dan menyalurkan bahan bakar. Betul. Nah gitu. Nah kemudian kita tengok ya, kita melihat dari tangkinya dulu deh. Jika tangkinya tersumbat atau ada sumbatan, kotoran dan sebagainya lah kita ambil, maka suplai bahan bakar ke engine itu akan berkurang. Nah kekurangan suplai inilah yang menyebabkan kendaraan itu susah hidup. Nah perlu juga waktu beberapa saat kendaraan bisa hidup. Gitu. Terus kemudian kalau itu normal ya alhamdulillah ya Pak Boy ya. Tapi kalau misalkan itu pun setelah hidup engine yang nggak normal, contoh misalkan wah ini engine susah hidup nih karena ada endapan atau kotoran-kotoran yang terjadi pada si sistem atau terjadi kendala di suplai bahan bakarnya atau sistem bahan bakarnya itu pas hidup nanti engine nggak normal. Kalau kita idle ya, kalau kita bilang kondisi idle langsam atau putaran mesin normalnya nggak sesuai, jadi kita kok agak getar nih. Betul. Kenapa nih? Gitu, nah, gitu. Kenapa nih Pak ya? Ya itu bisa terjadi gitu. Ya, bisa kan, terjadi, Pak. Supply dari si bahan bakar ini kurang gitu Pak Boy. Oh seperti itu ya Pak ya.
Pak, bagaimana sih Pak langkah pencegahannya Pak? Ya, untuk langkah-langkah pencegahannya ya seperti tidak jauh berbeda ya Pak Boy ya dengan kita punya untuk bahan bakar, lakukan perawatan pencegahan yang terjadi endapan tadi, kita kuras tangki, terus kita cek kotak separator, engine kita hidupkan, terus filter juga kita kalau bisa kita bersihkan walaupun memang kendaraan itu kita tidak gunakan. Kemudian selain itu kita selain memeriksa endapan, sahabat Hino juga bisa memasang yang namanya kita punya strainer. Jadi strainer ini adalah opsional dari Hino sendiri, yang mana strainer tambahan ini atau strainer opsional ini kita sediakan dan kita pasang di kendaraan Hino itu baik di kendaraan Hino. Nah, Hino Mobil juga menyiapkan barangnya ready. Kalau memang teman-teman atau sahabat Hino butuh pemasangan dari strainer ini, bisa menghubungi kami di Hino Mobil Hino. Berarti sahabat Hino nggak usah khawatir nih. Hino Mobil Hino Group kita total support untuk seluruh customer Hino yang ada di seluruh Indonesia nih. Nggak usah takut. Bagaimana kendala yang terjadi, langkah-langkah apa, sahabat Hino bisa mengkontak Bapak Amin ya. Ya, betul Pak Amin ya. Jadi bisa tahu nih kondisi-kondisi yang ada, bagaimana merawat kendaraan yang baik dan benar. Seperti itu Pak Amin ya. Oke Pak Amin, selain endapan, faktor lain ada tidak Pak? Khususnya di tangki. Ya. Kalau misalkan ya kita kan sebenarnya tadi sistem bahan bakar itu banyak ya Pak Boy ya. Ada tangki, endap di filter, di komponen nozzle, tersumbat dan sebagainya. Nah ini kalau untuk yang sederhana lagi kita ambil misalkan ya terjadinya sumbatan atau di tangki. Nah ini kadang-kadang sahabat Hino ini nggak paham gitu. Maksudnya ada yang memang sudah mengerti atau sudah tahu, ada yang memang emang ada yang sih Pak ya nggak tahu gitu kan, bahwasanya untuk si tangki ini khususnya tutupnya ya, tutup tangki ini kita punya yang namanya ventilasi udara. Jadi oh memang tutup tangkinya ada ventilasinya ya Pak? Ada Pak Boy. Jadi kalau misalkan kendaraan ini menghisap tekanan yang di dalam tangki itu tidak sesuai dengan atmosfer, maka kan tangkinya akan nanti nginjuk. Nah ventilasi ini kalau tersumbat bisa nggak gitu lagi nih faktor lain yang endap gitu? Bisa Pak Boy. Jadi tangkinya tuh ventilasi tangki tertutup gitu kan, yang untuk ventilasi udaranya adanya penyumbatan tadi. Nah apa sih yang harus kita ini kan gitu kan ya, maksudnya sehingga si kempot yang tadi ya, yang tutup tangki tadi ya kita lihat. Pokoknya kalau misalkan Pak Boy melihat tuh di tutup tangki itu ada ventilasinya Pak Boy. Itu kalau kita memang tersumbat di tutup tangkinya itu, dia bisa kempot ya, bahan bakarnya harusnya bisa masuk. Misalkan yang namanya kempot, kalau kempot kanan kiri oke lah ya. Kalau kempotnya bagian bawah, nah dia ada masuk menutup dari si lubang hisapnya ya tutup, jadi kita nggak bisa nih si bahan bakar suplainya. Iya Pak. Kok bisa ya Pak tutup tangki tersumbat nih Pak? Bagaimana ceritanya Pak? Ya kalau untuk kita kan bicaranya gini Pak Boy ya. Kendaraan ini masa PSBB kan banyak diemnya daripada gerak. Betul Pak. Ya kan? Kalau kendaraan banyak diemnya ini kan biasanya banyak, ya kita nggak ini ya, debu-debu lah banyak yang pada nempel. Nah debu-debu ini menempel terus menutup dari si tutup ventilasi itu, yang menyebabkan si tutup ventilasi tangki tadi tersumbat. Jadi kita juga harus perhatikan lagi tuh Pak Boy kalau memang tutup tangki itu tuh. Jadi itu yang suka terjadi. Jadi mobil diam nggak dioperasikan, gerak enggak. Kalau misalnya mobil jalan kan mungkin debu-debu yang tadinya itu nggak masuk ke lubang ventilasi, terbuang sama atmosfer bumi atau udara-udara sekitar. Tapi kalau ini kondisinya diam, terus dia ada debu-debu menumpuk, nggak lama kita hujan, nempel, kerak, mengering, menutup. Seperti itu. Ininya biasanya yang kita, ini kan logikanya gitu loh. Betul Pak. Berarti sangat riskan ya Pak ya, kalau kendaraan saat tidak dioperasikan ya Pak ya? Ya sebenarnya sih lebih banyak ya beberapa teman-teman kita juga
kok kendaraan yang nggak hidup nggak kita pakai lama lebih cepat rusak nih daripada Dipakai. Iya, benar, Nah, Pak. kalau dia tidak melakukan perawatan kendaraan yang memang nggak dihidupkan seperti itu, tapi kalau dia melakukan perawatan yang sebagaimana mestinya pada kendaraan yang memang nggak dia jalankan, nggak diapakan, itu ya umurnya juga sama dengan kendaraan yang jalan seperti itu Pak. Betul Pak ya. Pak, Betul. banyak sekali ya Pak faktor-faktornya pada kendaraan. Banyak Pak Boy faktor-faktor penyebab dari kendaraan itu sendiri gitu kan. Jadi ada beberapa yang paling kecil ya itulah faktor-faktor yang paling kecil yang biasa merambat ke penyebab penyakit yang lebih besar ya. Contohnya dari ventilasi atau dari air aja bisa kerusakan fatal pada engine. Benar nggak sih? Ya, seperti itu. Bahan bakar yang memang formulasinya sudah berkurang, kemudian kita masih pergunakan, ya merusak ke engine juga. Gitu. Seperti itu ya Pak. Faktornya Jadi banyak. faktornya sangat banyak sekali ya Pak ya. Iya, Pak. Ada yang memang kita rasakan saat itu juga, ada yang memang nanti beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian baru terasa dari akibatnya gitu. Jadi kalau kita merawat kendaraan, kalau nggak dirawat pun kita mungkin nggak bisa hari ini terasa ya Pak. Mungkin ada proses ya, ya. betul, ada proses yang memang kita rasakan pada kendaraan itu gitu. Jadi ya saya sampaikan gitu kan, seperti aki, mungkin kalau aki sih jangka waktu dekat ya, Iya. hari 2 hari atau 1 minggu 2 minggu nggak kita hidupkan, terasa Betul. mobil jadi susah hidup. Betul. Nah, tapi komponen yang lain yang adanya tadinya harusnya dia sirkulasi yang biasanya jalan dan endapan-endapan, nah apalagi endapan-endapan ini Pak sistem, kita nggak tahu nih Pak Boy di sebelah mana sih endapan-endapan ini, titik-titiknya ya kan, seperti apa, kita nggak lakukan perawatan yang harusnya filternya kita bersihin lah paling tidak. Kalau kendaraan normal itu 2 bulan misal ya jalan operasi dia ganti, nah ini kadang 2 bulan 3 bulan nggak jalan, nggak dipanasin, nggak dibuang, nggak bisa diganti, nah, itu kan mengendap. Betul, Pak. Pak. Mengendap semua. Risikonya sangat tinggi ya Pak ya. Ya. Oke Pak, tadi kan kita sudah bicara masalah baterai ya Pak ya. Bahan bakar, terus sistem bahan bakar. Sekarang kita ke sistem pelumasan Pak. Bisa jelasin sedikit Pak? Kalau untuk sistem pelumasan sendiri Pak Boy, sebenarnya itu pelumasan ini adalah menjaga agar komponen pada engine tetap terlumasi. Nah, pada sistem pelumasan ini sendiri gitu kan, aliran dari oli atau pelumasan ini saat kondisi engine memang nggak hidup, maka oli itu sirkulasinya terhenti. Nah, sama jika engine ini nggak dihidupkan, pompanya mati, pompa ini digerakkan oleh putaran mesin, tidak bersirkulasi atau tidak melumasi komponen-komponen dengan normal, terjadinya endapan-endapan juga pada oli, ya akibatnya terjadi sumbatan lah, kerusakan lah, kausan pada komponen. Jadi kalau misalkan bahan bakar mungkin kita ngerasainnya, oh ini endapannya di sini nih, kemungkinan nih dipompa di sini, oh di sini agak ngendap. Nah kalau misal seperti oli ya kita nggak tahu nih Pak Boy, di sini mengendap atau ini agak tersumbat, ada beberapa komponen yang nggak terlumasi, lama-lama apa bisa terjadinya kausan pada komponen engine. Gitu ya Pak ya. Iya nih Pak. Pak, langkah preventifnya apa ya Pak ya? Ya, kalau untuk langkah preventif pada sistem pelumasan sendiri ya Pak Boy ya, itu ya biasa kita lakukan pemanasan engine, ya kan, seperti yang disampaikan tadi. Terus kemudian penggantian oli secara rutin Pak Boy, sesuai dengan spesifikasi olinya sendiri. Karena biasanya oli ini kan memiliki spesifikasi, contohnya ya, ada yang berdasarkan HM, jam, dia harus ganti misalkan 250 jam, 500 jam, seterusnya gitu kan. Nah selain jam itu ada juga berdasarkan kilometer, kadang kan ada jam, kilometer, atau bulan, mana yang tercapai lebih dahulu gitu. Karena yang namanya KM itu kan atau bulan, kadang mobil ini jalan bergerak nih ya, berarti kita sesuaikan bulan aja waktu, jangka waktu. Nah kalau misalkan mobilnya operasinya 24 jam nih ya, kita sesuaikan dengan
HM-nya atau jamnya. Oh ini mobil ini jarak jauh nih, kita sesuaikan dengan kilometernya. Seperti itu Pak Boy. Seperti itu ya Pak. Jadi Iya. ada langkah-langkah preventifnya harus dijaga Iya, ya Pak ya. betul. Bukan Betul. hanya sembarangan prosesnya begini, Nah. tapi tidak ada konsekuensi yang perlu diperhatikan juga ya Pak ya. Iya, karena kan yang namanya spek oli sendiri pun ya juga seperti itu Pak Boy. Jadi kualitasnya akan menurun sebagaimana dia memang penggunaannya, dari misalkan dia cuma KM, HM atau jamnya, dia pasti akan menurun kualitas si olinya gitu. Oh iya Pak. Pak, kendaraannya kan tidak dioperasikan, hanya dipanaskan saja nih Pak. Apakah perlu dilakukan penggantian oli mesin nih Pak? Ya, disampaikan tadi Pak Boy, ya sangat perlu ya. Gitu kan tadi kan disampaikan ya, sebab seiring ya kita bilang waktu berjalan itu kualitas oli ini yang terkandung pada olinya itu pasti berkurang gitu. Nah, dari kualitas olinya berkurang, bahkan ya efek fatalnya yang seharusnya si oli tadi ini sebagai pelumas, dengan kualitas pelumasannya berkurang, maka pelumasan pelakuan pelumasannya kurang bagus, ya komponen-komponen engine ini kan rusak itu. Banyak komponen-komponen Ya, ya Pak ya yang terutama berpengaruh yang- pada kondisi saat ini gitu Pak ya. Kalau Betul. memang seandainya tidak diganti olinya nih Pak, betul ya Pak ya. Jadi harus wajib nih bener ya Pak ya. Ya kalau oli kita wajib Pak Boy, sesuai dengan speknya. Jadi ya kan kita sampaikan HM, KM atau bulan, mana yang tercapai terlebih dahulu harus kita lakukan gitu. Seperti itu ya Pak ya. Hmm. Oke Pak, kita lanjut nih Pak. Pada sekarang nih udah banyak yang tanya juga nih Pak. Sebelum kita habisin dulu nih cerita kita pada hari ini Pak ya. Kita teruskan dulu, kita sambung sedikit nih Pak untuk ada pertanyaan audiens Pak, beberapa pertanyaan. Ya, Gimana tuh Pak Boy? kalau manasin dari Rudi Surya ya Pak, Surya. Tadi ada pertanyaan. Saya lihat kalau manasin truk katanya nggak boleh secara stasioner ya aja ya Pak. Ya, jalan sedikit supaya transmisinya basah karena oli juga. Benar nggak nih Pak? Ya, jadi tadi pertanyaan gimana Pak Boy? Kalau manasin truk katanya nggak boleh secara stasioner nih Pak. Oke. Jadi harus jalan sedikit supaya transmisinya basah gitu Pak. Ya, jadi gini, betul. Jadi sebenarnya kan kalau kita komponen mesin itu kan bukan hanya engine aja Pak Boy, gitu kan? Ada komponen lain. Komponen lain itu seperti transmisi, ada diferensial. Yang mana sama transmisi, diferensial, kalau engine atau kendaraan, kalau misalkan mesinnya hanya hidup, khususnya transmisi atau diferensial, kalau kendaraannya dia tidak bergerak, maka pelumasannya tidak berjalan. Timbulnya tadi endapan-endapan pada si oli Pak ya. komponen-komponen akan cepat aus. Nah, makanya kita sampaikan yang baik adalah kondisi kendaraan kita panaskan stasioner, kemudian kita pindahkan. Karena selain dari memindah kendaraan itu, nanti yang kita bahas nih Pak Boy, sebelum ini kerusakan-kerusakan fatal pada kaki-kaki itu ada juga. Jadi pengaruhnya bukan hanya di transmisi aja, tapi nanti akan fatalnya ke kaki-kaki. Kok bisa gitu? Ya, gitu. Karena ya betul gitu. Paling tidak dia ada pergerakan, yang memang untuk melumasi si transmisi itu atau si gardan kalau kita bilang gitu kan. Kalau untuk memang untuk truk Hino ya, kita bisa sampaikan kalau Hino ini kan kita ada engine, penggeraknya, transmisi dan diferensial. Beda dengan yang passenger ya. Kalau passenger mungkin yang penggerak depan itu berbeda lagi. Sama prinsipalnya juga kalau yang ini juga harus kita maju mundurkan, paling tidak ada pergerakan. Menarik ya Pak. Tadi Bapak sedikit membahas masalah kerusakan pada kaki-kaki nih Pak. Nah, ini Pak pada masa PSBB ini banyak sekali kendaraan yang tidak beroperasi, ya kan? Dan hanya parkir dalam garasi. Dampaknya apa sih Pak terhadap kendaraan yang lama hanya diparkir tanpa beroperasi nih Pak? Tadi menyangkut dengan pertanyaan Bapak Rudi Surya Pak ya. Itu tadi Bapak saya bahas sedikit masalah kaki-kaki, pas banget nih Pak. Jadi gini, ya yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya kenapa harus dipanasinnya, harus jalannya digerakkan. Selain dari tadi pelumasan untuk komponen lain seperti transmisi dan diferensial, itu juga akan berpengaruh pada komponen kaki-kaki. Jadi pada kendaraan yang diparkir sangat lama gitu kan, akan terjadi kerusakan, contohnya pada ban, terus kemudian bearing gitu kan. Kok bisa ya Pak ya? Nah sekarang gini, kalau kita logikanya ya, kendaraan ini kita diamkan, otomatis beban itu akan tertumpu pada satu titik. Contoh ya, ban itu bundar ini ya Pak Boy.
Nah, dia akan tertumpu nih di sini. Sama bearing juga nih. Bearing roda yang kita nggak tahu bentuknya di dalam, kalau nggak dibongkar nggak kelihatan kan gitu kan. Betul, Pak. Nah, Ya. ini ketumpu dia sama beban. Ah. Nah, kok bisa Pak? Memang ada bebannya kan mobilnya kosong. Lah, kosong ini kan mobil memiliki berat kosong. Berapa ton ini mobil? Bearing-bearing semuanya didistribusikan loadnya tertahan gitu kan. Nah, sering waktu berjalan beban ini ya menopang jangka panjangnya itu biasanya Pak Boy ya. Kalau memang kendaraan nggak dihidupkan, terus tadi nggak digerak-gerakin, memang panas ini cuma diem aja nih deng gitu kan. Nah itu pas saat jalan efeknya apa? Bannya sampai kempes misalnya, terus baru mau jalan baru kita isi angin lagi, ternyata apa biasanya? Bannya benjol. Oh. Karena kan tertumpu satu titik aja kita gitu. Nah nggak lama lagi kita buat jalan ada muatan, tiba-tiba bearingnya pecah di jalan. Iya. Nah terjadi begitu, kita nggak tahu gitu kapan itu terjadi. Bisa terjadi saat ini jalan, saat ini nggak dioperasikan, terus saat ini kita operasikan jalan terjadi, atau misalkan dua seminggu deh, 2 minggu kemudian atau sebulan 2 bulan, faktornya itu tadi lamaan berhenti gitu kan, coba aja. Oh, Gitu. jadi sangat berdampak ya Pak. Iya, gitu. Gitu Pak Boy. Aduh, bahaya juga Pak kalau bawa kendaraan ada benjolan nih Pak, sangat riskan juga ya di jalan Pak. Ya. Kalau misalkan Mas Boy pernah naik odong-odong lihatnya gitu kan, jalannya dia naik turun Jadi gitu begitu lah. ya. Iya. Jadi kalau yang namanya normal kenapa dibikin bundar itu kan dia biar halus, jadi nyaman. Nah, kalau kita ada kendaraan benjol satu sisi seperti kita ngeliat kayak polisi tidur aja. Iya, betul. Kok dek. Tapi kan ini konteksnya beberapa saat dek. Jadi beberapa saat dek gitu kan. Jadi kayak kurang nyaman gitu loh Pak Boy. Betul Pak. Gitu. Oh seperti itu. Mm-mm. Pak, pencegahan preventifnya untuk mencegah terjadi kerusakan pada ban dan bearing bagaimana ya Pak ya? Ya, tadi kan bearing ya. Ha-ha. Itu yang pertama selalu cek tekanan angin, Ha-ha. ya kan? Ya paling tidak 3 sampai 4 hari lah Pak Boy. Kita harus cek. Kemudian yang disampaikan tadi saat kendaraan kita pindahkan tuh minimal ya 1 minggu sekali kita geser kendaraannya. Jadi seakan-akan ban ini fungsinya ini bukan hanya untuk truk aja ya. Mungkin sahabat Tino punya mobil pribadinya yang memang lama nggak dipakai gitu kan, sampai bannya kempes, sampai benar-benar habis gitu kan, nggak dipakai. Itu tiba-tiba mau dipakai baru kita isi angin dulu, baru kita pindah. Nah, kalau saran saya, setidaknya teman-teman ini punya spare lah, kalau misalnya di garasi atau gimana, paling tidak 1 meter. Nah, 1 meter ini fungsi untuk apa? Kita pindah, geser ke depan. Jadi si bearing ini yang tadi sifatnya bulat tidak satu titik, dia akan berpindah lagi bebannya. Nanti besok lagi kemari berpindah lagi. Jadi kita mengusahakan bahwa semua beban ini rata gitu loh, nggak satu titik aja, dengan konteksnya mengendap beberapa bulan gitu atau misalnya beberapa minggu tuh kalau kita. Jadi harus kita geser. Itu langkah-langkah preventif atau pencegahannya Pak Boy. Nah, Betul. sebelum menjawab pertanyaan dari dari sahabat Tino nih Pak yang seluruh Indonesia nih Pak. Ini kan Bapak udah menjelaskan ya kan Pak, berapa langkah-langkah perawatan kendaraan pada masa PSBB secara mandiri. Nah, seandainya kita tidak dapat melakukannya bagaimana ya Pak? Jadi gini Pak Boy, di masa pandemik ini seiring dengan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, ya kami selaku dealer Hino itu menyediakan layanan home service, yang mana layanan home service ini adalah panggilan ke lokasi atau ke pool-pool dari sahabat Hino dimanapun berada. Contoh untuk yang di Jakarta kita bisa jadwalkan sesuai schedule. Nah untuk yang di luar Jakarta selain dari home service tadi, misalnya Pak Boy kita punya customer Pak, saya lokasinya di Sumatera nih, atau saya di Kalimantan, atau saya di Sulawesi, bisa nggak? Bisa Pak, kita lakukan yang namanya kontrak service, onsite service, nanti bisa dengan saya yang menangani. Nah onsite service ini kita mengirimkan tim mekanik ke lokasi Bapak. Wah Pak Amin, kalau misalkan mekanik atau dikirim ke tempat saya, nanti mekaniknya kalau memang takutnya kena virus dan lainnya, saya pastikan Pak, untuk mekanik atau tim saya yang akan kita kirim ke site Bapak, atau misalkan kita sudah melakukan prosedur sesuai dengan protokol keamanan kesehatan pandemik ini. Contohnya misalkan kita keluar kota ya kita harus urus yang seperti SKIM-nya, terus ada rapid test, PCR dan sebagainya. Itu memang syarat kita ke luar kota. Selain itu, kalau untuk home service-nya sendiri, nah tim home service sendiri ini kita lakukan penyemprotan desinfektan untuk dari si mobilnya, kendaraan, kemudian dari tim personilnya
Selain itu kita juga ada ya seperti cek temperatur suhu pada saat pagi, tim kita mau masuk kerja sebelum kita berangkat itu kita cek semua Pak. Kalau memang sudah normal atau dirasa bagus ya kita kirimkan. Tuh. Nah, selain itu misalnya nih sahabat Hino, Pak Amin kalau menghubungi layanan home service Hino atau misalkan mau pelayanan onsite service itu di mana ya Pak ya gitu ya, atau sahabat Hino Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami untuk layanan total support kami di nomor kami di 0822 6020 9988 itu untuk pelayanan kami. Wah. Atau teman-teman bisa menghubungi Indomobil Hino terdekat di kota teman-teman masing-masing. Untuk cabangnya kami di Medan kita ada dari Aceh, kemudian di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Serang. Oh, menarik ya, Ya. Pak Amin pada materi pada hari ini nih. Sebelum kita akhiri nih, ada Ya. banyak pertanyaan nih Pak yang masuk ke saya nih Pak. Heeh. Ya kan, mungkin saya nggak bisa kasih satu-satu buat Pak Amin karena waktu juga terbatas. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari Bapak Randy.azari24. Untuk garasi aki ada nggak? Jika ada, berapa masa waktu garasinya serta aturan dan syaratnya apa saja Pak? Oke. Seperti itu Pak. Sebenarnya gini, Pak Boy, garansi aki ini garansi dari supplier sendiri ataukah memang garansi dari Hino? Kalau dari Hino, ini untuk standar dari waranti itu kita memiliki masa garansi itu adalah 12 bulan atau 10.000 km. Nah ini terhitung sebenarnya sih dari DO kendaraan itu sendiri ya. Jadi kalau untuk kendaraan ya, jadi kendaraan ini DO dari antara dealer. Jadi sebenarnya garansi aki ini lebih ke dealer sendiri. Jadi kalau memang si dealernya ini tidak melakukan perawatan, berarti kan kalau memang terkendala di aki, si dealernya ini sudah harus menggantikan. Tapi kalau memang sesuai dengan standar atau masih OEM, karena gini Pak Boy, kalau misalkan teman-teman ini sahabat Hino memperhatikan aki yang memang bawaan pabrik dengan aki yang memang dia sudah ganti gitu kan, misalkan udah diganti nih karena memang rusak nih, itu berbeda gitu, ada ininya sendiri kodenya. Dan sendiri aki ini kita lakukan perawatan, perawatan sendiri. Terus kalau yang saya sampaikan dari Hino itu kita untuk aki DO pabrik. Dan DO pabrik ini yang pertama kita harus tahu nih teman-teman order tanggal berapa. Nah saat itu dia keluar dari pabrik, bukan dari penyerahan ya Pak Boy ya. Nah ini yang kita nggak tahu nih. Kadang proses ini yang teman-teman atau sahabat Hino yang punya kendaraan, wah aki kok nggak digaransi ya, tapi dari dealer penjualnya nih, udah deh Pak untuk hubungan baik diganti gitu. Kita lihat flashbacknya, oh dari pesan unit, ternyata unit ini misalkan di karoseri perlu waktu berapa bulan. Nah saat itu dilakukan nggak sih perawatan akinya? Terkadang kan kita nggak tahu Pak, belum tentu dilakukan. Betul. Nah dari situ nanti ngurus A, ngurus B. Misalkan mobil udah jadi nih, terus kita kirim ke customer nih. Nah dari si customernya ini, apakah kendaraan nunggu STNK nih, misalkan lama nih. Nah itu dirawat nggak? Kita udah serah terima, ternyata mobil ini nggak dipanasin, enggak, dicek dari sini enggak. Nah itu juga bisa berpengaruh. Nah terakhir untuk masalah waranti itu nanti kita ada tim dari waranti sendiri untuk menjawab lebih lanjut apakah warantinya ini diterima atau tidaknya. Tapi untuk masanya adalah kita 6 bulan dealer, 6 bulan dari ATPM, itu terhitung dari tanggal DO, keluar kendaraan dari pabrik, kemudian sesuai dengan proses waranti yang mana memang ada beberapa prosedur atau sheet yang kita harus isi gitu. Jadi seandainya misalkan Pak ini nggak di ACC ya kita sampaikan Pak kalau mau proses ini sesuai dengan keputusan dari si TPM, karena TPM pun akan menyampaikan lagi ke vendor kita dari akinya sendiri gitu loh Pak Boy. Jadi ya seperti itu prosedurnya. Iya siap. Ini sangat menarik ya sahabat Hino seluruh Indonesia, ulasan pada siang hari ini, di mana bahan kita ini tentang tadi baterai drop, kendaraan susah dihidupkan, dan kerusakan pada kaki kendaraan.
Mungkin saya nggak bisa menjabarkan seluruh pertanyaan yang ada di IG Live kita ini, ya kan, satu persatu, karena sebagian pertanyaan pun ada yang sudah satu nih dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kita langsung ambil kesimpulan aja gitu, ya Pak Amin ya. Ya, untuk saat ini kita masih terus melakukan interaksi terhadap sahabat-sahabat Inno sebelum waktu yang kita inginkan atau kita berpisah nih pada jam sedikit lagi, kurang lebih 2 menit lagi ya. 2 menit lagi, sahabat Inno. Jadi kalau memang seandainya masih ada pertanyaan yang masih mengganjal nih, bagaimana sih caranya merawat kendaraan Hino yang baik dan benar? Sahabat Inno bisa langsung gabung di kita di live Instagram ini. Walaupun waktunya terbatas, kita ada kontak person juga. Tadi yang dibilang Pak Amin, di nomor teleponnya itu di nomor 08 0822 6020 9988. Ya. Jadi sahabat Inno nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Bagaimana sih saya membeli kendaraan tapi saya tidak bisa merawatnya? Tadi kan seperti Pak Amin bilang, ya kita bisa melayani sahabat-sahabat Inno di seluruh Indonesia. Jaringan kita terluas di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Nusa Tenggara. Sahabat Inno nggak usah khawatir. Jadi alangkah baiknya serahkanlah pada ahlinya gitu kan. Jangan sampai kita tidak bisa merawat kendaraan, tetapi kita ingin hasil yang maksimal. Ya. Sangat disayangkan seperti itu, sahabat Kalau Inno. teman-teman mau tanya Hino atau beli Hino kan bisa DM langsung ke Pak Boy ya. Oh. Atau kalau memang teman-teman mau, wah Pak Amin, saya mau DM boleh nggak? Nah, bisa dengan ke kita di DM dari di Instagram kita. Gitu. Gitu. Iya. Jadi bagi sahabat Inno seluruh Indonesia, di penghujung acara ini, Ya. saya ingin mengakhiri sesi Instagram Live kita nih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang pas pada seluruh sahabat Inno atau pertanyaan yang belum saya jawab satu persatu, karena kebetulan banyak sekali nih pertanyaan yang harus saya jawab tapi jawabannya sama nih. Jadi mungkin kita rangkum tadi berapa pertanyaan dari sahabat Inno dan kita sudah menjawab masing-masing pertanyaan tersebut. Jadi sahabat Inno, kita undur dari hari sekarang ya, mungkin udah waktunya. Sampai ketemu lagi di Instagram Live Indomobil Hino yang akan datang. Terima kasih. Salam sahabat Inno.